Korea Utara murka. Kecam rencana Israel kuasai Gaza, dunia makin memanas. Netanyahu minta warga Gaza pergi. Serangan baru Israel segera dimulai. Cina tantang Israel soal Gaza. Beijing kecam rencana kuasai Gaza City. Cina balas dendam ke Amerika. Nvidia AMD terancam rugi besar. Halo sahabat pojok, minggu ini kita akan menyajikan berita-berita terupdate, aktual, dan berbagi informasi menarik lainnya selama sepekan. Pernyataan Netanyahu yang meminta warga Gaza pergi dikecam negara-negara komunis, Cina dan Korea Utara. Korea Utara juga mengecam keras rencana Israel menguasai kota Gaza, menyebutnya pelanggaran hukum internasional dan tindakan kriminal. Kecaman ini menandai dukungan Pyongyang terhadap Palestina serta langkah strategis untuk memperkuat posisi global dan aliansi anti-Barat di Timur Tengah. Berikut informasi selengkapnya. Hubungan internasional kembali memanas. Kali ini, bukan Amerika, bukan Eropa, tapi Korea Utara yang angkat suara, mengecam keras langkah Israel yang berencana menguasai kota Gaza sepenuhnya. Apakah ini awal dari front diplomatik baru yang bisa memicu ketegangan global? Mari kita kupas fakta-faktanya secara mendalam. Jalur Gaza, wilayah sempit di tepi laut Mediterania, selama bertahun-tahun menjadi pusat konflik antara Israel dan Palestina. Gaza dikuasai Hamas sejak 2007, namun berada di bawah blokade ketat Israel dan Mesir. Baru-baru ini, Kabinet Keamanan Israel yang dipimpin Perdana Menteri Benyamin Netanyahu menyetujui rencana untuk mengambil alih kendali penuh atas kota Gaza, kota terbesar di wilayah tersebut. Rencana ini disebut bertujuan untuk mengalahkan Hamas, tapi di mata banyak pihak, langkah ini berarti pendudukan permanen yang melanggar hukum internasional. Dan disinilah Korea Utara masuk ke panggung. Melalui kantor berita resmi KCNA, seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Korea Utara menyampaikan pernyataan keras. Ia mengatakan, keputusan Kabinet Israel untuk menduduki penuh Gaza adalah tindakan yang jelas melanggar hukum internasional dan menunjukkan niat jahat untuk merebut wilayah Palestina yang diakui dunia internasional. Korut menegaskan bahwa Gaza adalah bagian tak terpisahkan dari Palestina, dan tindakan Israel ini hanya akan memperburuk krisis kemanusiaan serta merusak perdamaian di Timur Tengah. Korut bahkan menggunakan kata-kata yang sangat tegas, menyebut tindakan Israel sebagai tindakan kriminal. Pernyataan lengkapnya berbunyi, "Kami dengan keras mengecam dan menolak tindakan kriminal Israel yang merebut wilayah tersebut, yang memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza dan secara sewenang-wenang melanggar perdamaian dan stabilitas di kawasan Timur Tengah." Mereka juga menuntut Israel segera menghentikan serangan bersenjata ilegal terhadap warga Palestina dan menarik diri sepenuhnya dari Gaza. Bahasa yang digunakan Pyongyang di sini tidak main-main, ini bukan sekadar kritik diplomatik, tapi tuduhan serius di ranah internasional. Rencana Israel ini dipicu oleh strategi baru Netanyahu. Pada 11 Agustus, ia mengumumkan bahwa serangan militer terbaru terhadap Gaza akan segera dimulai, dengan target penyelesaiannya dalam waktu singkat. Netanyahu berharap langkah ini dapat mengalahkan Hamas, sekaligus memperkuat posisi politiknya di dalam negeri. Namun, banyak pihak menilai ini justru akan membuka babak baru eskalasi, termasuk potensi bentrokan diplomatik dengan negara-negara yang bersimpati pada Palestina, dan Korea Utara jelas sudah memposisikan diri di barisan tersebut. Pertanyaannya, mengapa Korea Utara ikut bersuara keras? Pertama, secara ideologis, Korut sering memposisikan diri sebagai pendukung perlawanan terhadap imperialisme Barat. Mendukung Palestina berarti melawan sekutu dekat Amerika Serikat, yaitu Israel. Kedua, ini juga bagian dari strategi Korut untuk memperkuat hubungan dengan negara-negara Timur Tengah yang bersikap anti-Israel, seperti Iran dan Suriah. Ketiga, ini adalah momen untuk memperlihatkan pada dunia bahwa Pyongyang tidak hanya fokus pada isu nuklir, tetapi juga pada geopolitik global, sebuah langkah untuk mendapatkan dukungan di PBB dan forum internasional. Jika Israel terus maju dengan rencana pendudukan Gaza, kita bisa melihat gelombang reaksi internasional yang lebih besar, mulai dari kecaman diplomatik, sanksi ekonomi, hingga dukungan terbuka bagi Palestina. Korea Utara mungkin tidak punya pengaruh ekonomi besar, tetapi pernyataan keras mereka bisa memberi amunisi politik bagi negara-negara yang ingin menekan Israel di forum global. Dengan kata lain, konflik ini berpotensi menjadi isu yang mempertemukan kembali blok-blok geopolitik dunia, dan kita tahu, sejarah membuktikan, ini bisa menjadi titik awal ketegangan yang lebih besar. Rencana Israel menguasai Gaza telah memicu gelombang protes, dan suara Korea Utara menambah daftar panjang penentang kebijakan tersebut.
Apakah suara ini akan mengguncang posisi Israel? Atau justru membuat mereka semakin keras kepala? Yang pasti, Timur Tengah kembali menjadi pusat perhatian dunia dan kita semua harus siap melihat bagaimana babak baru konflik ini akan terungkap. Di berita kedua, Cina mengecam rencana Israel menguasai penuh Gaza City, menyebut Gaza bagian tak terpisahkan dari Palestina. Langkah ini mempertegas posisi Beijing sebagai kekuatan global yang menantang dominasi Amerika Serikat di Timur Tengah, sekaligus memperkuat pengaruhnya di dunia Arab melalui dukungan politik dan kemanusiaan terhadap Palestina. Berikut informasi selengkapnya. Situasi di Gaza kembali memanas. Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, secara terbuka meminta warga Palestina meninggalkan Gaza. Permintaan ini disampaikan saat militer Israel bersiap melancarkan serangan besar-besaran. Apa arti dari pernyataan ini? Dan bagaimana dampaknya bagi jutaan warga Gaza? Kita bahas selengkapnya. Rabu, 13 Agustus 2025, Netanyahu berbicara kepada media internasional. Dia mengatakan, beri mereka kesempatan untuk meninggalkan, pertama-tama, zona pertempuran, dan secara umum meninggalkan wilayah tersebut, jika mereka mau. Netanyahu membandingkan situasi ini dengan arus pengungsi dari Suriah, Ukraina, dan Afghanistan seolah-olah memposisikan Gaza dalam kategori konflik besar yang memaksa penduduknya pergi demi keselamatan. Pernyataan ini menjadi kontroversi karena Israel selama bertahun-tahun telah mengontrol ketat perbatasan Gaza dan melarang banyak orang pergi. Jadi, seruan, mengizinkan pergi, ini terdengar ironis bagi banyak pihak. Bagi warga Palestina, ajakan untuk meninggalkan tanah mereka bukanlah hal biasa. Ini mengingatkan mereka pada peristiwa Nakba tahun 1948, yang berarti bencana, ketika ratusan ribu warga Palestina dipaksa mengungsi saat pembentukan negara Israel. Bahkan, tahun ini Netanyahu secara terbuka mendukung usulan Presiden Donald Trump untuk memindahkan lebih dari 2 juta penduduk Gaza ke Mesir dan Yordania. Beberapa menteri sayap kanan Israel juga mendorong gagasan kepergian sukarela. Walaupun banyak yang menilai ini hanyalah pemindahan paksa dengan nama yang lebih halus. Tak lama sebelum pernyataan ini, Netanyahu mengumumkan bahwa Israel akan melancarkan serangan militer terbaru ke jalur Gaza. Dalam rapat Kabinet Keamanan, ia mendapat persetujuan untuk melaksanakan rencana yang menuai kritik luas, yaitu mengambil alih kendali penuh atas Gaza. Netanyahu menyebut operasi ini sebagai upaya menyelesaikan pekerjaan, yaitu mengalahkan Hamas dan membebaskan para sandera yang diculik dari wilayah Israel. Pada Minggu, 10 Agustus, Netanyahu juga berbicara langsung dengan Presiden AS Donald Trump untuk membahas rencana ini, termasuk menguasai sisa benteng Hamas di Gaza. Seruan Netanyahu berpotensi menambah krisis kemanusiaan yang sudah parah di Gaza. Dengan blokade yang ketat, pasokan makanan dan kebutuhan dasar terbatas, bahkan baru-baru ini Israel melarang 430 jenis makanan masuk, termasuk daging dan buah-buahan. Bagi banyak warga Gaza, pergi bukanlah pilihan realistis. Perbatasan Mesir di Rafah juga dijaga ketat, sementara jalur laut diblokade. Ini berarti sebagian besar warga tidak punya jalan keluar, bahkan jika mereka ingin menghindari pertempuran. Masyarakat internasional, termasuk PBB dan kelompok HAM, kemungkinan akan melihat seruan ini sebagai bentuk tekanan untuk depopulasi Gaza, yang melanggar hukum kemanusiaan internasional. Langkah Netanyahu ini mencerminkan strategi yang lebih luas, kombinasi operasi militer dan tekanan populasi untuk mengubah realitas demografi Gaza. Jika serangan besar dimulai, Israel berpotensi menguasai wilayah yang selama ini menjadi pusat perlawanan Hamas, tapi risiko eskalasi regional sangat tinggi. Hubungan dengan Mesir, Yordania, dan bahkan Sekutu Barat bisa terganggu jika krisis pengungsi meledak. Dan jika sejarah jadi acuan, setiap upaya pengusiran massal akan meninggalkan luka politik yang mendalam selama puluhan tahun. Netanyahu bilang ini tentang memberi kesempatan warga Gaza untuk pergi demi keselamatan mereka. Tapi banyak pihak menilai, ini hanyalah babak baru dari strategi panjang Israel di wilayah itu. Apakah ini akan berakhir dengan perdamaian, atau justru membuka pintu konflik yang lebih luas? Kita akan lihat dalam beberapa minggu ke depan. Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan update perkembangan terbaru di Timur Tengah.
Pernyataan Netanyahu yang meminta warga Gaza pergi jelang serangan besar-besaran memicu kontroversi dan kekhawatiran internasional. Di tengah blokade ketat, ajakan ini dinilai tidak realistis dan berpotensi sebagai upaya pemindahan paksa. Krisis kemanusiaan pun terancam makin memburuk, sementara risiko konflik regional ikut meningkat. Berikut informasi selengkapnya. Ketegangan di Timur Tengah kembali memanas. Kali ini, bukan hanya negara-negara Arab atau Barat yang bersuara, tapi juga raksasa Asia Cina yang secara terbuka mengecam keras rencana Israel untuk mengambil alih penuh Gaza City. Apa sebenarnya yang membuat Beijing sampai mengeluarkan pernyataan setegas ini? Dan apakah langkah ini bisa mengubah peta politik global di konflik Gaza yang sudah hampir 2 tahun berlangsung? Perang di Gaza yang pecah pada Oktober 2023 telah menewaskan puluhan ribu orang dan memaksa lebih dari 2 juta warga Palestina hidup dalam blokade ketat. Seiring berjalannya waktu, pertempuran antara militer Israel dan kelompok Hamas justru semakin brutal. Bukan hanya gedung-gedung yang hancur, tetapi krisis kemanusiaan pun mencapai titik kritis. Banyak pihak internasional menyerukan gencatan senjata, namun sejauh ini, langkah perdamaian masih buntu. Pada Jumat, 8 Agustus 2025, kantor Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengumumkan rencana strategis yang sangat kontroversial mengambil kendali penuh atas Gaza City. Menurut Tel Aviv, langkah ini adalah bagian dari upaya mengalahkan Hamas. Militer Israel akan masuk, menguasai kota, dan menjanjikan distribusi bantuan kemanusiaan di luar zona tempur. Tapi, banyak yang meragukan klaim ini. Mengingat pengalaman sebelumnya, operasi militer besar justru memperburuk penderitaan warga sipil. Apalagi, Gaza kini berada di ambang kelaparan akibat blokade dan serangan udara yang nyaris tanpa henti. Tak lama setelah pengumuman itu, Cina langsung mengeluarkan pernyataan tegas. Dalam wawancara dengan AFP, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina menyatakan, Gaza adalah milik rakyat Palestina dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah Palestina. Beijing menegaskan, satu-satunya jalan keluar untuk meredakan krisis adalah gencatan senjata segera. Tanpa itu, eskalasi kekerasan hanya akan berlanjut dan keamanan kawasan sulit dijamin. Cina juga mengkritik langkah Israel yang dinilai berbahaya, karena berpotensi memicu bencana kemanusiaan yang lebih parah. Ini bukan sekadar pernyataan diplomatik biasa, ini adalah sinyal bahwa Beijing siap melibatkan diri lebih aktif dalam isu Gaza. Pertanyaannya, kenapa Cina sampai turun tangan? Ada beberapa alasan strategis. 1. Posisi Cina di dunia Arab. Cina punya hubungan dagang besar dengan negara-negara Timur Tengah, termasuk pemasok energi utama seperti Arab Saudi, Iran, dan Uni Emirat Arab. 2. Pengaruh global. Dengan bersuara lantang di isu Palestina, Cina menempatkan diri sebagai kekuatan dunia yang berpihak pada negara berkembang dan dunia Muslim. 3. Kontranarasi terhadap Amerika Serikat selama ini dianggap condong membela Israel. Dengan mengambil posisi berlawanan, Cina menegaskan peran sebagai penyeimbang kekuatan global. Langkah diplomatik Cina ini tentu akan membuat Israel berada di bawah tekanan internasional yang lebih besar. Bagi Palestina, dukungan Cina mungkin memberikan harapan baru meski belum tentu mengubah situasi di lapangan dalam waktu dekat. Bagi dunia, ini membuka babak baru dalam perebutan pengaruh geopolitik. Timur Tengah kembali menjadi panggung tarik-menarik kekuatan besar dunia, dari Washington hingga Beijing, dari Moskow hingga Ankara. Konflik Gaza kini bukan lagi sekadar isu regional, tapi juga medan pertarungan pengaruh global. Dengan Cina ikut bersuara lantang, tekanan terhadap Israel semakin menguat. Pertanyaannya, apakah ini akan membawa perdamaian atau justru membuka babak baru eskalasi? Kita akan terus memantau perkembangan ini, karena apa yang terjadi di Gaza akan mempengaruhi peta politik dunia. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar, apakah langkah Cina ini benar-benar bisa mengubah keadaan? Di informasi terakhir, ketegangan dagang Amerika Serikat dan Cina memanas lagi. Setelah Trump melarang, lalu mencabut ekspor chip artificial intelligence ke Cina, Beijing membalas dengan boikot chip Nvidia dan Advanced Micro Devices. Akibatnya, dua raksasa chip Amerika Serikat terancam kehilangan pasar miliaran dolar, sementara persaingan teknologi global makin tajam. Berikut informasi selengkapnya. Hubungan Amerika Serikat dan Cina makin panas. Setelah Presiden Donald Trump sempat melarang ekspor chip AI ke Cina, lalu tiba-tiba mencabut larangan itu,
sekarang Cina malah membalas dendam dengan langkah yang bisa bikin dua raksasa teknologi Amerika Nvidia dan AMD kehilangan pasar bernilai miliaran dolar. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan siapa yang akan rugi paling besar? Mari kita kupas tuntas. Kita mulai dari awal. April lalu, Donald Trump memberlakukan larangan ekspor chip AI ke Cina. Alasannya? Demi keamanan nasional dan untuk membatasi kemampuan AI Cina. Nvidia dan AMD, dua produsen chip terbesar dunia, otomatis kena imbas. Padahal, Cina adalah salah satu pasar terbesar mereka. Tapi beberapa bulan kemudian, Trump berubah pikiran. Larangan itu dicabut. Kenapa? Ternyata ada agenda politik dan ekonomi di baliknya. Trump ingin Cina membuka kembali akses Amerika ke logam tanah jarang bahan penting untuk membuat berbagai teknologi, termasuk chip. Sebagai bagian dari kesepakatan, Gedung Putih meminta Nvidia dan AMD menyetujui perjanjian yang cukup menggigit. Kedua perusahaan harus menyerahkan 15% dari pendapatan mereka di Cina kepada pemerintah Amerika. Strategi ini jelas untuk mengisi kas negara sekaligus tetap mengontrol perdagangan teknologi sensitif. Setelah larangan dicabut, Nvidia dan AMD segera bersiap melanjutkan pengiriman chip ke Cina. Mereka bahkan sudah mulai prosesnya bulan lalu, meski tetap harus memenuhi aturan baru, seperti lisensi ekspor yang diberlakukan sejak awal tahun. Bagi Nvidia, pasar AI di Cina bukan sekadar penting tapi vital. CEO mereka, Jensen Huang, bahkan pernah mengatakan bahwa jika Nvidia sampai kehilangan pasar Cina, dampaknya akan sangat besar. Dia memproyeksikan bahwa dalam 2-3 tahun, industri AI di Cina bisa bernilai $50 miliar. Angka yang sangat menggiurkan. Tapi ternyata, di balik semua itu, Cina tidak tinggal diam. Otoritas di Beijing langsung melakukan langkah balasan. Mereka menyerukan boikot terhadap chip buatan Amerika, khususnya Nvidia dan AMD. Instruksi ini ditujukan kepada perusahaan lokal, terutama di sektor pemerintah dan keamanan nasional. Artinya, chip buatan Amerika dianggap tidak aman dan tidak layak dipakai di proyek-proyek strategis Cina. Bahkan, sebuah akun media sosial yang terhubung dengan pemerintah Cina secara terbuka menuduh chip Nvidia H20 berisiko bagi keamanan nasional. Isu keamanan ini menjadi alasan resmi, tapi banyak analis menilai ini adalah serangan balasan politik atas kebijakan Trump sebelumnya. Lalu apa dampaknya? Cina adalah salah satu pasar AI terbesar di dunia, dan juga produsen teknologi yang terus berkembang. Jika pasar ini tertutup bagi Nvidia dan AMD, potensi kerugian mereka bisa mencapai miliaran dolar. Bayangkan, Nvidia yang saat ini menguasai pangsa pasar chip AI global, tiba-tiba kehilangan salah satu pasar terbesarnya. Saham perusahaan bisa jatuh, keuntungan anjlok, dan posisi dominasi mereka bisa digeser kompetitor dari Cina seperti Huawei atau perusahaan semikonduktor lokal lainnya. Bagi AMD, meski porsi pasar AI-nya tidak sebesar Nvidia, kehilangan Cina tetap pukulan berat. Mereka masih bersaing keras untuk mendapatkan posisi di industri chip AI, dan kehilangan satu pasar besar jelas akan memperlambat langkah. Kasus ini menunjukkan bahwa perang teknologi antara Amerika dan Cina tidak akan reda dalam waktu dekat. Kedua negara saling menggertak dan membalas lewat kebijakan perdagangan dan keamanan teknologi. Trump mungkin berpikir mencabut larangan akan menguntungkan Amerika lewat pajak tambahan dan kesepakatan logam tanah jarang. Tapi balasan Cina menunjukkan bahwa mereka siap mengorbankan sebagian akses teknologi demi kemandirian dan keamanan nasional. Kedepan, kita bisa melihat Cina mempercepat pengembangan chip AI buatan lokal, sementara Amerika akan berusaha membatasi pengaruh teknologi Cina di pasar global. Pertanyaannya sekarang, siapa yang akan menang dalam perang chip AI ini? Amerika dengan teknologi mutakhirnya, atau Cina dengan pasar raksasa dan ambisi teknologinya? Satu hal yang pasti, industri teknologi global sedang memasuki babak baru yang penuh risiko, intrik, dan permainan kekuasaan. Dan di tengah semua ini, perusahaan seperti Nvidia dan AMD bisa jadi korban, atau pemenang tergantung langkah mereka selanjutnya. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe untuk update berita teknologi dan geopolitik terbaru. Itu tadi berita terhangat sepekan ini. Nantikan berita lainnya di web kami, di pojoknegeri.com, dan di channel YouTube, Pojok Negeri Media. Jangan lupa untuk komen, like dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa di resume pekan depan.